Bisa lihat share screen saya? Izin Pak. Bisa Pak, bisa. Sebelum kita mulai mata kuliah Pancasila, di awal pertemuan coba kita menyanyikan bersama-sama ya lagu Indonesia Raya sambil mengingat-ingat liriknya ya, barangkali ada yang lupa ya. Nah, walaupun kita ketemu online, teman-teman saya harap tetap bersikap siap sempurna ya di tempatnya masing-masing. Kalau bisa open cam ya, dan kita menyanyikan lagu Indonesia bareng-bareng. Saya akan memutar YouTube-nya dan di situ ada liriknya. Silakan kita ikuti bareng-bareng. Semoga nggak ada iklannya. Oke, siap. Kita mulai ya. Indonesia Airku bertumpah darahku dari pandemi Indonesia ku dan tanah yang kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Kita masuk ke materi. Bisa terlihat share screen saya? Siap, bisa Pak. Oke. Ya, sejarah nasionalisme Indonesia. Saya dosennya untuk pengampu materi sejarah ini. Nama saya Muhammad Mabed Bakhtiar. Salam kenal semuanya. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, gelar saya itu kan SST/MT, Sarjana Sains Terapan, Magister Teknik ya. Loh, kenapa kok bisa mengajar Pancasila ya? Itu ada alasannya. Jadi nggak serta-merta orang teknik bisa ngajar Pancasila. Sebelum materi, ini saya perkenalkan bahwa ini nama saya. Kemudian teman-teman kalau mau menghubungi saya bisa lewat email mobet@pens.acid. Kemudian nomor HP saya 0857 3257 0257. Ruangan saya di kampus PEN itu ada di gedung HI 203, gedung program studi teknik komputer. Jadi sehari-hari saya mengajar di prodi teknik komputer, ya. Satu departemen sama IT, departemen Deptik HI 203 ya. Kemudian biasanya saya dipanggil Mobet ya. Jadi teman-teman bisa manggil saya Pak Mobet. Selain dosen, saya juga dapat beberapa tugas tambahan dari direktur ya. Ada di bidang 3, saya membimbing beberapa buah tim ya. Kebanyakan di tim robot, ada robot apa namanya, kontes robot Indonesia, juga di kontes robot terbang Indonesia ya.
Selain di bidang kemahasiswaan, saya juga diamanai di bidang 4 untuk menjadi kepala inkubator bisnis Pensky Venture ya, teman-teman. Dan itu ada satu foto saya di tahun kemarin, kami membawa nama Indonesia untuk ikut ajang lomba robot di Thailand tahun 2022 dan alhamdulillah dapat juara 3 ya. Ini profil singkat saya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa sih saya kok bisa mengajar Pancasila? Alasannya ini, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu kan program studinya teknik semua ya. Tidak ada program studi yang Pancasila. Artinya di PENS ini juga belum ada dosen Pancasila yang milik PENS sendiri. Jadi tahun-tahun sebelumnya kalau ada materi Pancasila atau mata kuliah Pancasila, kita mengambil dosen dari luar ya. Kemudian di tahun 2023 ini beberapa dosen dibina ya. Beberapa dosen dari beberapa prodi diambil, kemudian dibina dan disekolahkan lagi ya. Disekolahkan lagi untuk mendapat sertifikasi atau pembekalan ya, di STTAL, Sekolah Tinggi Angkatan Laut ya. Di Perak ya, di Perak Surabaya. Kami dibina di situ selama 1 minggu full ya. Di situ pengajarnya langsung TNI. Kemudian di situ juga ada Bu Widi ya. Dan mungkin nanti setelah saya juga salah satu dosen yang ada di sini. Jadi sementara ini ada sekitar berapa ini? 3, 6, 9, 13 ya. Ada 13 dosen yang bisa mengajar Pancasila di PENS ya. Salah satunya saya. Dan kemudian waktu pembekalan dulu saya juga jadi kelasnya ya. Ini fotonya ya. Ini foto-foto kegiatan kami saat pembekalan dan sertifikasi teman-teman. Nah, dengan mengikuti sekolah ini akhirnya kami dapat sertifikat. Sehingga dengan berbekal sertifikat tersebut kami punya kami boleh mengajar Pancasila, begitu ceritanya. Jadi tidak boleh serta-merta orang teknik itu mengajar Pancasila, enggak, karena itu bukan bidangnya ya. Hanya karena kami punya sertifikat ini, akhirnya kami boleh mengajar. Sehingga akhirnya PENS punya dosen Pancasila sendiri, mulai tahun 2023. Ada 13 dosen ya. Ini ceritanya kenapa kok saya bisa mengajar Pancasila, teman-teman. Kemudian materi yang akan Anda dapatkan ya selama 1 semester itu ada 6 topik ya. Yang pertama adalah pengenalan Pancasila. Nanti mungkin disampaikan oleh Pak Arif Basofi. Itu dosen IT. Kemudian yang kedua paradigma Pancasila. Kalau enggak Bu Widi Sarinastiti atau Pak Firman Arifin. Kemarin sama Bu Widi ya. Kemudian topik yang ketiga itu tentang kebenaran Pancasila. Nanti yang mengajar kalau tidak Pak Indrajit atau Bu Irma ya. Kemudian materi yang keempat itu sejarah nasionalisme Indonesia. Yang mengajar kalau enggak saya, ya Pak Isbat. Nah kebetulan untuk kelas ini saya yang mengajar ya, selama 3 pertemuan. Kemudian ada perbandingan ideologi ya. Itu yang ngajar Pak Rifadil atau Pak Safrodin ya. Terakhir dinamika konstitusi dan hukum di Indonesia. Ada Bu Novita Astin atau Bu Prima Dewi. Nah, masing-masing topik ini itu akan bertemu kurang lebih 3 pertemuan, 3 minggu ya. Jadi kemarin sama Bu Widi 3 minggu, kemudian sama saya nanti sampai minggu ke-6 itu 3 minggu juga ya. Begitu ceritanya ya. Nah, untuk kontrak kuliah ya, kemungkinan kita nanti pada waktu UTS itu soalnya pilihan ganda, teman-teman. Dan untuk penilaiannya UTS UAS 30% ya. Tugas 1, tugas 2, 20% ya. Termasuk juga keaktifan, kehadiran kelas, pengumpulan tugas itu akan menjadi penambah nilai, teman-teman. Walaupun nanti kontrak kuliah ini akan kita bahas juga atau kita sepakati juga dengan dosen yang lain ya. Karena kan yang ngajar tidak saya saja ya.
ada Bu Widi dan dosen-dosen yang lain. Tapi kemungkinan besar isinya seperti ini ya. Ada UTS, ada UAS. Jadi nanti UTS-nya itu di minggu ke-7. Kemudian UAS-nya itu di minggu 14 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Iya, Pak. Tidak, Pak. Oke, next. Nah, kita sebagai nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia ya dalam mencintai tanah airnya ya. Jadi kesamaan budaya, kesamaan latar belakang itu akan mendasari sebuah bangsa dan memiliki cita-cita dan tujuan yang sama itu akan mewujudkan sebuah nasionalisme. Kita berlatar belakang yang sama-sama orang timur, sama-sama budaya timur ya. Dan wilayah ini mempunyai tujuan yang sama. Kita pengen Indonesia maju, Indonesia yang sejahtera ya. Itulah nasionalisme ya. Sikap-sikap cinta tanah air. Itu arti dari nasionalisme. Oke, apa sejarah nasionalisme atau kebangsaan? Ini saya ambil referensinya dari Kahin di tahun 2013 ya. Kenapa sih terwujud nasionalisme? Nasionalisme Indonesia itu dibangun dari akar sejarah yang panjang dan berliku. Kondisi prihatin masyarakat pribumi akibat dari pemerintahan kolonial dan ekspansi Cina menyebabkan kesadaran untuk keluar dari kolonialisme ini. Nah, Belanda pada waktu itu tanpa disadari, itu juga membantu merangkai simpul-simpul patriotisme, kedaerahan menjadi kesadaran bersama. Belanda sebenarnya menciptakan sendiri kaum-kaum elit terpelajar pribumi dengan mendidik pribumi dengan pendidikan barat untuk membendung ajaran Islam. Namun demikian, justru tindakan Belanda semakin memperkuat dua kekuatan itu untuk memberontak. Agama Islam pada waktu itu, ya kelompok-kelompok dari agama Islam menyediakan saluran awal kebangkitan nasionalisme Indonesia yang modern dan matang yang sampai sekarang masih memberikan pengaruh yang besar. Jadi begini ya, kenapa terwujud nasionalisme? Karena kita kan punya latar belakang yang sama ya, sama-sama punya sejarah panjang dan berliku. Kita dijajah oleh Belanda sekitar 350 tahun, ditambah dijajah Jepang sekitar 3,5 tahun ya. Itu kan waktu yang sangat lama ya, waktu yang sangat panjang dan berliku. Dan kondisi masyarakat pada waktu itu kan sangat memprihatinkan ya, cara penjajahan ya, akibat kolonial dan ekspansi besar-besaran waktu itu. Dan kondisi itu sangat panjang dan beberapa daerah itu telah ingin lepas dari kolonialisme. Dibuktikan dengan apa? Pada waktu itu kan terjadi banyak sekali perang ya. Ada perang Paderi, perang di Kalimantan, perang di Sumatera, perang di Ambon, perang di Jawa ya. Itu adalah salah satu bentuk ingin merdeka, tapi belum berhasil. Perang-perang tersebut itu sifatnya kedaerahan, belum bersatu. Karena kedaerahan ya otomatis kalah gitu kan ya. Kan Belanda bekerja sama dengan sesama Belandanya se-Indonesia. Sedangkan yang menyerang kan hanya wilayah, belum ada persatuan antar wilayah waktu itu. Jadi dan itu terjadi bertahun-tahun. Perang-perang kita akhirnya kita sendiri yang kalah gitu ya. Nah, di
di akhir Belanda menjajah ya, 50 tahun terakhir ya, di 50 tahun terakhir atau 100 tahun terakhir Belanda menjajah, itu kan Belanda membuat sekolah-sekolah Belanda ya. Ada Stovia dan lain-lain ya. Nah, Belanda kan ingin menyekolahkan atau memasukkan pribumi warga lokal untuk sekolah di sana. Sekolah-sekolah Belanda waktu itu ya. Ada yang sampai perguruan tinggi bahkan ya. Nah, pengennya Belanda itu kan supaya mereka menurut ke Belanda. Tapi ternyata tidak. Masyarakat pribumi yang disekolahkan Belanda itu malah menentang Belanda ya. Alhamdulillahnya di situ ya. Kita bersyukurnya di situ. Kita yang disekolahkan Belanda tapi pada waktu itu pemuda-pemuda bersepakat untuk pengen merdeka ya. Itulah alasan nasionalisme ini, sejarahnya seperti itu ya. Sebenarnya Belanda ingin menciptakan kaumnya sendiri, tetapi ternyata enggak. Pribuminya justru dengan belajar, dia pinter, dia ingin merdeka, dan mengajak warga pribumi yang lain untuk bersatu ya. Itu sejarahnya seperti itu ya. Nah, di 100 tahun ke penjajahan Belanda tadi ya, sekitar abad 19 dan 20 ya, muncul benih-benih nasionalisme. Awal kebangkitan nasionalisme Indonesia itu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo ya, pada tahun atau pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah foto-foto para pendiri Budi Utomo ya, teman-teman. Ini kemudian ini Budi Utomo ya. Kalau diartikan Budi Utomo itu adalah usaha yang mulia ya. Nah, siapa pemimpin Budi Utomo? Pemimpin Budi Utomo itu Dr. Sutomo ya, yang sekarang diabadikan sebagai nama rumah sakit ya, pendirinya itu. Namun sebelum dipimpin oleh Dr. Sutomo, ternyata usaha-usaha kebangkitan ini ya, belum namanya Budi Utomo waktu itu digagas dulu sama Pak Dr. Wahidin Sudirohusodo, penggagas utama supaya para mahasiswa ini ngumpul, supaya para mahasiswa ini bersatu. Sutomo, dan dengan idenya Pak Sutomo ini mendirikan Budi Utomo ya, waktu itu di tanggal 20 Mei 1908 ya. Kalau teman-teman belajar sejarah kan begitu sejarahnya. Nah, secara singkat Budi Utomo, jadi pada awalnya ya, Dr. Wahidin Sudirohusodo itu mengajak beberapa mahasiswa Stovia. Jadi Pak Wahidin ini salah satu mahasiswa Stovia ya. Saya nggak tahu Stovia sekarang menjadi apa, ITB atau UI ya teman-teman kalau membaca sejarah. Nanti dicari sejarahnya ya, Stovia sekarang jadi gedung apa ya. Nah, Stovia ini pada zaman dulu adalah kampus ya, kampus buatan Belanda, dan Pak Wahidin ini menjadi mahasiswanya. Nah, kemudian Pak Wahidin ini mengajak ya, berinovasi mengajak sesama mahasiswanya ya, untuk mengadakan pertemuan pada tahun 1907 di gedung Stovia. Dan Pak Wahidin ini menyampaikan ide-idenya untuk mencerdaskan bangsa ya. Bayangkan ya, di tahun 1907 Pak Wahidin sudah punya pikiran besar untuk mencerdaskan bangsa ya. Maka teman-teman sekarang di tahun 2023, ayo kita sama-sama membangun mimpi yang besar ya untuk bangsa kita ya. Di tahun ini aja sudah memikirkan ini ya. Apalagi sekarang 2023 dengan teknologi yang semakin canggih, dengan fasilitas yang bisa kita dapatkan dengan mudah, ya sudah kita harus membawa tanah air kita menjadi macan Asia ya. Jadi dulu ini mungkin kayak HIMA mungkin ya, himpunan mahasiswa Stovia ya. Sekarang kan ada HIMA IT, HIMA Telkom dan lain-lain ya. Punya mimpi itu, kemudian Pak Wahidin ini bertemu dengan dua orang, Pak Sutomo sama Pak Suraji, yang juga merupakan mahasiswa Stovia ya. Kemudian menghadiri pertemuan dengan Dr. Wahidin, menginginkan terbentuknya suatu organisasi yang bisa mengangkat derajat negara dan bangsa.
serta selaras dengan ide-ide Dr. Wahidin. Singkat cerita, Budi Utomo itu resmi dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah ada 3 sebenarnya yang menjadi mastermind-nya ya, yaitu Pak Wahidin, Pak Sutomo, sama Pak Suraji. Selain itu ada beberapa anggota dan tim-tim lain, ada Pak Gunawan Mangunkusumo, ada Pak Gondo Suwarno, ada Pak Muhammad Sulaiman, ada Pak Raden Ongko Proyo Sudiryo, ada Pak Saleh, Pak Muhammad Saleh, ada Pak Raden Mas Gombrek, kemudian ada Pak Suwardi Suryaningrat, ada Pak Cipto Mangunkusumo, dan Pak Tirto Adi Suryo ya. Ada 12 orang ini, kemudian yang 3 ini mastermind-nya. Nah, peranan Budi Utomo seperti apa ya? Para pendiri Budi Utomo itu telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda dengan cara yang baru ya. Di awal tadi saya sudah cerita bahwa perang-perang yang terjadi antar daerah ya, perang-perang yang terjadi antar daerah di masing-masing daerah ya, itu sifatnya lokal ya. Makanya ketika perang itu langsung bisa diredam oleh Belanda. Dan itu terjadi dalam waktu lama ya. Dengan metode ini ternyata tidak efektif untuk menjadikan kita itu lolos dari penjajahan waktu itu ya. Nah, dengan adanya para Budi Utomo ya, dengan adanya mahasiswa atau pelajar ya, itu dia mendirikan sebuah organisasi ya. Organisasi Budi Utomo ya. Di dalam organisasi ini karena mereka adalah kaum-kaum terpelajar ya, kaum-kaum mahasiswa yang memang punya pemikiran-pemikiran supaya bangsa ini bisa merdeka ya. Itu tidak melalui perang lagi yang dilakukan ya, tapi membentuk sebuah perserikatan ya, membentuk organisasi-organisasi ya. Mahasiswa-mahasiswa di wilayah yang lain dikabari, diajak bertemu, diajak berjuang bersama, kemudian membuat perhimpunan politik ya, dan persatuan ya. Jadi antar wilayah satu dengan wilayah yang lain itu bisa bersatu. Ya. Dengan pemikiran ini ternyata menjadi alat pemicu ya, pergerakan kemerdekaan nasional. Ya. Ini terjadi di abad 19 dan 20-an ya. Awal pemicu kemerdekaan RI ya. Nah, banyak warga Indonesia mulai membangun dan melanjutkan perjuangan. Ya sejak 19 dan 20 itu kan sudah mulai banyak muncul organisasi-organisasi teman-teman ya. Teman-teman mungkin akan tahu Jong Java ya di sejarah itu ya. Kemudian tahu mungkin SDI, Syarikat Dagang Islam. Apalagi kira-kira teman-teman tahu apa? Sempat dengar organisasi apa aja dulu? Itu Pak, Nahdlatul Ulama itu Pak. Nahdlatul Ulama itu tahun berapa? 26 ya? 1926 ya? Ya, NU berperan. Kemudian mungkin Muhammadiyah juga berperan. Dan lain-lain ya. Itu banyak sekali bermunculan organisasi. Nah, kemudian bahkan ya Pak Presiden Soekarno waktu itu menyebut jika Budi Utomo, peran Budi Utomo ini ya, itu paling punya peran dalam mengantarkan ya mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan 1945. Bayangkan jika waktu itu Budi Utomo belum berdiri. Bayangkan jika waktu itu pelajar-pelajar Indonesia tidak berpikir untuk mencerdaskan bangsa. Bayangkan jika pelajar-pelajar waktu itu tidak berpikir untuk mempersatukan wilayah Indonesia ya. Mungkin bisa jadi kita merdeka ya. Kita bisa jadi merdeka. Bahkan kita mungkin bisa jadi menjadi negara persemakmuran ya. Misal negara persemakmuran Belanda ya. Ya. Atau persemakmuran Inggris atau Amerika, enggak tahu gitu. Seperti Australia, Papua Nugini itu kan persemakmuran semua ya.
atau negara-negara Asia Pasifik yang kepulauan-kepulauan itu ya. Mungkin kita seperti itu kalau pelajar-pelajar waktu itu ya tidak berpikiran seperti ini. Namun karena peran Budi Utomo ya, ini adalah ujung tombak ya, merubah sejarah itu dari kolonial ya menuju kemerdekaan ya. Dengan berdirinya Budi Utomo maka lahirlah organisasi-organisasi lain ya. Caranya seperti itu. Nah, nasionalisme di Indonesia ya. Kolonialisme Belanda melahirkan dua hal penting. Yang pertama integrasi wilayah jajahan ya. Jadi wilayah-wilayah itu berintegrasi, bersatu. Dan kemudian karena kita semua memiliki penderitaan yang sama-sama dijajah waktu itu dan pengen lolos dari dari penjajahan itu ya. Kita pengen merdeka ya. Nah, momentumnya ya setelah Budi Utomo, momentumnya ada Sumpah Pemuda. Para pemuda berkumpul dan mencapai sebuah kesepakatan ya. Kalau masih ingat apa Sumpah Pemuda, teman-teman? Satu, apa? Berbangsa satu, bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, berbahasa satu, bahasa Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, apa? Tanah air ya. Halo? Yang masih ingat ketiga ini? Atau ya apa, Mbak? Yang pertama, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Tumpah darah satu tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, ini ya. Bahasa Indonesia. Oke, itu isi Sumpah Pemuda ya. Kemudian setelah Sumpah Pemuda beberapa tahun kemudian tercapailah klimaksnya ya. Dan alhamdulillah kita bisa proklamasi di tahun 45. Ini adalah momentum lahirnya sebuah negara. Oke. Dalam sejarah perkembangan nasionalisme Indonesia, itu mungkin bisa kita bagi menjadi 3 periode ya. Periode pertama itu masa perintis, itu di tahun 1908 sampai 1927. Di masa-masa perintis ini, itu muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang sudah saya sebutkan tadi, ada Budi Utomo, ya. Ada SDI, Serikat Dagang Islam, ada Jong Java, Jong Sunda, ya. Jong Batak dan lain-lain ya. Itu ada di sini. Setelah periode masa perintis ini, Indonesia mengalami periode masa penegasan. Benar-benar ingin cita-citanya itu terwujud ya. Itu di tahun 1928, 1942. Para pelajar, para mahasiswa ya, itu berkumpul. Para pemuda se-Indonesia berkumpul ya. Di tanggal 28 Oktober 1928 pukul 23 ya di Wisma Indonesia kita kumandangkan Sumpah Pemuda ya. Saya tidak tahu sekarang Wisma Indonesia sekarang jadi apa ini? Istana Negara atau apa ya? Kalau ada waktu di searching jadi apa sekarang gedung bersejarah ini? Menginjak periode yang ketiga ya, itu adalah masa pendobrak. Benar-benar pengen menjalankan itu ya. Tidak hanya sekedar ide atau gagasan. Itu tahun 1942 sampai 1945 ya. Setelah melalui berbagai macam perjalanan panjang dan perundingan ya, diputuskan bahwa Pak Karno dan Bung Hatta ya waktu itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Itu di sini. Ya, pada hari Jumat bulan Ramadan kalau nggak salah ya. Ini adalah masa-masa periode nasionalisme Indonesia. Walaupun nanti periode ini akan terus berkembang sampai sekarang ya. Ada periode Orde Lama, ada periode Orde Baru ya. Orde Baru, kemudian reformasi ya, hingga saat ini ya.
dan masing-masing zaman ada orangnya ya, dan setiap orang punya zamannya ya. Nah, peran kita sebagai orang yang mengisi zaman ini untuk Indonesia ya sudah, kita harus membanggakan nama Indonesia ya. Membawa nama Indonesia sebaik mungkin ya. Kita kenalkan Indonesia ke dunia internasional. Kita wujudkan cita-cita tanah air kita menjadi negara yang dikdaya ya, macan Asia dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai saat ini? Halo? Lanjut? Halo, Rek. Masih di sanakah? Baik, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Izin Pak, di sini lagi azan. Maaf. Oh ya. Saya lanjut aja ya. Baik, Pak. Lanjut. Kita kembali ke Sumpah Pemuda yang tadi ya. Bagaimana sih proses lahirnya Sumpah Pemuda ya? Pertama, di tahun 1908 ini ya, ada Perhimpunan Indonesia terbentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia yang belajar di Belanda ya. Tadi ini kan sebenarnya cita-cita Belanda ya, untuk membentuk antek-antek mereka ya. Pengennya warga pribumi disekolahkan untuk membantu Belanda sendiri. Tapi ternyata para pelajar ini sadar dan ingin merdeka kan. Malah punya cita-cita ingin mencerdaskan bangsa waktu itu ya. Sehingga mereka membentuk sebuah perhimpunan ya. Itu di 1908, ini tahun berdirinya Budi Utomo ya. Kemudian menginjak, ini kebalik ya teman-teman. Ke sini dulu. 1915 ya. Pada tanggal 7 Maret 1915 banyak sekali organisasi ya. Setelah Budi Utomo ada Jong Java atau Trikoro Darmo ya, ada Jong Sunda, Batak dan seterusnya ya. Di tahun 15. Kemudian di tahun 26 ya. Itu ternyata sudah mulai Kongres Pemuda pertama ya. Jadi Kongres Pemuda itu terjadi 2 kali. Yang pertama itu tahun 1926. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 itu terjadi Kongres Pemuda pertama ya. Kemudian setelah proses kongres ini yang pertama mereka para pelajar itu bertemu lagi dan melanjutkan Kongres Pemuda yang kedua di tahun 1928 ya. Dan digelar 2 hari, tanggal 27 sampai 28 Oktober. Saat kongres berlangsung, Bapak Muhammad Yamin ya, Pak Yamin ini menuliskan gagasan Sumpah Pemuda. Ya. Kemudian gagasan itu diberikan kepada Pak Sugondo Joyopuspito yang menjabat sebagai ketua kongres ya. Jadi Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28-nya pada jam 23 malam ya. Itu. Ini lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, siapa saja sih tokoh-tokoh Sumpah Pemuda yang terlibat? Pertama adalah Pak Sugondo Joyopuspito ya. Ini yang ketua tadi ya, ketua Kongres Sumpah Pemuda 2 ya. Itu Pak Sugondo. Pak Sugondo merupakan tokoh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI ya. Ditunjuk untuk memimpin ya. Pemimpinnya Kongres Pemuda Indonesia kedua dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Kemudian Pak Yamin ini yang menyarankan adanya Sumpah Pemuda ya. Mendesak pemerintah agar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya. Dan bahasa Indonesia menjadi bahasa kita sampai saat ini dan seterusnya. Yang ketiga ada Pak Joko Marsaid, Wakil Ketua Kongres Pemuda Indonesia dan mewakili organisasi pemuda asal Jawa. Yang keempat ada Pak Sunaryo Sastrowardoyo. Kalian mungkin kenal artis namanya Dian Sastrowardoyo. Nah beliau ini adalah kakeknya ya. Jadi Dian Sastrowardoyo itu cucunya Pak Sunaryo ini teman-teman. Ya. Jadi Pak Sunaryo Sastrowardoyo ini bertindak sebagai penasehat perumusan Sumpah Pemuda ya, sekaligus pembicara. Yang kelima ada W.R. Supratman. Pencipta lagu apa Pak W.R. Supratman ini, Dek? Indonesia Raya, Pak.
Indonesia Raya, Pak. Indonesia Raya, Pak. yang sudah kita nyanyikan tadi di awal ya. Ini Pak W.R. Supratman. Kalian tahu nggak di mana Pak Supratman ini dimakamkan? Tahu nggak, Rek? Tahu ini pemakaman Rangkah di Jalan Kenjeran. Halo, tahu nggak? Tidak tahu, Pak. Pernah lewat Jalan Kenjeran? Itu ada pemakaman umum, pemakaman Rangkah ya. Seberangnya itu ada pemakaman tempat dimakamkan Pak Supratman ya. Atau kalian bisa searching di map ya. Di situ ada. Jadi makamnya dekat dengan kampus kita ya, PENS. Di Jalan Kenjeran ya. Kalau ada waktu ya silakan lah berziarah ke sana untuk menghormati Pak Supratman. Oke, ke-6 ada Pak Amir Sarifuddin. Beliau adalah perwakilan dari Batak. Kemudian yang ke-7 Pak Si Kong Leong, perwakilan dari Tionghoa. Yang ke-8 ada Pak Sarmidi Mangun Sarkoro. Kemudian nanti pada tahun 49 sampai 50 Pak Mangun Sarkoro ini menjadi Menteri Pendidikan ya, dan Kebudayaan Indonesia ya, pada waktu tahun 49 sampai 50. Yang nomor 9 perwakilan dari Ambon Pak Yohanes Laimena, dan kemudian yang terakhir Pak Kartosuwirjo, tokoh DI-TII ya, dan masih aktif di Jong Java waktu itu ya. Ini teman-teman foto-foto dari tokoh-tokoh Sumpah Pemuda kita ya. Next. Nah, sekarang kita membahas nih. Kita sudah tahu sejarah nasionalisme Indonesia ya. Dan kita sudah tahu definisi nasionalisme ya. Nah, tujuannya nasionalisme itu sendiri apa? Tujuan nasionalisme itu ada beberapa tingkat ya, atau beberapa deskripsi. Yang pertama itu kita menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, dan tanah air. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antar sesama warga masyarakat di sebuah negara. Yang keempat, upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntunan yang berlebih dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Tujuan kelima, usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, serta tanah air. Terakhir, untuk menjaga sebuah negara, bangsa, serta tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Kalau disimpulkan, kira-kira tujuan nasionalisme itu apa, teman-teman? Apa kira-kira tujuannya? Cinta, tanah, air. Kemudian mempererat persaudaraan ya, persatuan ya, hubungan yang harmonis ya. Ini kan persatuan ya. Persatuan. Menghapuskan ekstremisme, itu juga persatuan. Menumbuhkan semangat cinta tanah air ya. Kemudian menjaga tanah air ya dari serangan yang mengancam negara kita ya. Menjaga tanah air. Intinya adalah persatuan bangsa, kemudian menjaga dan cinta tanah air. Ini tujuan nasionalisme ya, kalau kita buat kesimpulannya. Nah, selanjutnya ya, karakteristik nasionalisme.
Kenapa bisa dibilang nasionalisme? Ciri-cirinya apa sih? Karakteristiknya apa? Ada 5 karakteristik dalam bernasionalisme. Yang pertama adalah sebuah kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Kalau tidak ada kesatuan, tidak ada persatuan, ya otomatis nggak ada bangsa. Bagaimana seorang individu bisa mendirikan bangsa? Sangat tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Maka butuh ada warga, ada kumpulan masyarakat, supaya bisa mendirikan sebuah bangsa. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, karakteristiknya adalah ada organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Dengan adanya kumpulan masyarakat, maka harus ada organisasi yang mengatur supaya masyarakat ini tetap aman, sejahtera, dan ide-ide cita-citanya tercapai. Ketiga, adanya sebuah perjuangan yang dilakukan dan memiliki sifat nasional. Kita memiliki latar belakang yang sama. Kita sama-sama dari wilayah yang dijajah oleh Belanda, Jepang, dan seterusnya. Dan kita berjuang. Kemudian kita ingin merdeka. Maka kita punya latar belakang yang sama dan memiliki sifat nasional. Pengen merdeka. Ya. Pengen mendirikan sebuah bangsa sendiri yang mandiri. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, bertujuan mendirikan dan memerdekakan sebuah negara. Menjadi kekuasaan di tangan para rakyat. Kita tidak mungkin dijajah terus-menerus ya. Kita lelah dijajah terus-menerus. Kita ingin negara ini kita jalankan sendiri secara mandiri. Itu tujuan kita. Maka kita butuh perkumpulan, kita butuh kesamaan visi misi ya untuk mendirikan sebuah bangsa atau negara. Karakteristik yang kelima, nasionalisme lebih mementingkan pikiran, sehingga pendidikan berperan penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Ya. Jadi semua itu dilandasi dengan ide-ide pemikiran yang matang. Ya. Bukan suatu kegiatan yang dilakukan terus nggak mempunyai efek apa-apa. Ya. Lebih baik dipikir dulu apa yang mau dikerjakan, kemudian kerjakan sesuai dengan rencana. Dan ini telah dilakukan oleh Perhimpunan Pemuda atau Pelajar Indonesia. Selanjutnya, next. Nah, prinsip nasionalisme itu ada 5. Apa saja prinsip nasionalisme itu? Yang pertama adalah kesatuan. Tidak mungkin ada nasionalisme tanpa kesatuan. Unity. Kesatuan dalam bentuk apa? Kesatuan dalam wilayah teritorial yang pertama. Kita harus punya wilayah. Kesatuan dalam bangsa, bahasa, ideologi, doktrinnya, sistem politik, pemerintahan, perekonomian, ya, pertahanan, keamanan, dan kebudayaan. Ini semuanya harus dalam satu kesatuan. Dalam ide yang sama, dalam perintah yang sama ya. Ini prinsip yang utama, harus bersatu dulu. Yang kedua adalah kebebasan ya. Bagaimana sebuah kebebasan itu bisa dilakukan kalau kita sedang dijajah? Tidak mungkin. Ya. Kebebasan harus, yang pertama harus free dulu ya, merdeka, independen. Dan kebebasan itu ya, selain bebas dari penjajahan atau kolonialisme, kita juga berhak bebas dalam beragama, berbicara, berpendapat ya, berkelompok dan berorganisasi. Dan ini harus diatur ya dalam undang-undang. Supaya apa? Supaya antar warga atau antar masyarakat itu tidak terjadi benturan. Yang ketiga, ada kesamaan, equality, dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban. Kalau ada warga yang punya kedudukan hukum, hak, kewajiban yang berbeda, tidak mungkin ada bangsa yang independen, tidak mungkin ada nasionalisme. Karena itu wujud perbedaan. Ada yang dibeda-bedakan, maka tidak mungkin. Harus sama dulu yang ketiga. Yang keempat, kita harus punya kepribadian atau personality sebagai identitas. Kita tahu bahwa kita adalah
orang timur ya, yang memiliki etika yang sopan ya, punya kebiasaan yang sama, itu identitas kita, harga diri kita ya, punya rasa bangga dengan budaya-budaya yang ada pada negara kita ya, terhadap kepribadian dan identitas bangsa yang tumbuh sesuai dengan sejarah dan kebudayaan ya. Jadi kita sangat kaya budaya, kita punya identitas itu, dan itu menjadi kepribadian kita. Yang kelima terakhir, ini adalah prestasi, achievement. Ini adalah cita-cita ya. Cita-cita ke depan kita mau apa ya. Bahkan sampai saat ini kita masih bercita-cita ya. Dulu cita-cita saat penjajahan ingin merdeka. Kalau sekarang kita akan bercita-cita ingin negara ini makmur, sejahtera ya. Dan para pelakunya ya siapa? Ya kita-kita ini. Bagaimana kita bisa mewujudkan nasionalisme sesuai dengan peranan kita masing-masing. Cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan, kebesaran, kemanusiaan dan glorification ya dari bangsa ya. Nah, bagaimana nanti peran Anda ya sebagai mahasiswa ya itu mewujudkan nasionalisme. Yang pernah ke Pens kira-kira ini diambil di spot gedung apa? Ada yang tahu nggak? Dekat ini pada ke lapangan tembak bola, futsal. Kalau futsal itu kan di sisi ujung ya. Ini di lapangan basket kalau kalian pernah lihat. Waktu di tengah-tengah ya Pak? Iya. Bukan yang lapangan merah yang di gedung D3 ya. Ini yang lapangan basket di gedung D4, teman-teman. Setelah upacara kemerdekaan biasanya kita ada lomba-lomba ya. Biasanya begitu. Nah, itu ada pertanyaan ya. Seberapa nasionalisme Anda ya? Seberapa nasionalisme kalian? Di mana peranan Anda adalah sebagai mahasiswa ya. Ini adalah tugas yang akan saya berikan kepada kalian semua dan akan dikumpulkan di minggu depan, teman-teman. Tugasnya apa? Kalian bikin sebuah ada kita tadi terputus di pembahasan tugas ya, teman-teman. Jadi tugasnya adalah seberapa nasionalisme Anda ya. Nah, ini adalah tugas yang saya berikan kepada kalian. Kemudian tugasnya dikumpulkan minggu depan ya di folder Google Drive. Jadi materi ini sudah saya kirim Google Drive-nya kan, ada linknya kan ya. Materi minggu keempat, 5, 6 ada di situ. Kemudian ada folder tugas 1, ada folder tugas 2. Tugas 1 ini adalah tugas yang minggu ini ya. Jadi minggu ini teman-teman saya kasih tugas untuk membuat sebuah apa namanya? Ada pilihannya ya. Yang pertama video. Short video. Kurang dari 1 menit aja ya. Sebentar aja ya. Kemudian yang kedua pilihannya itu poster ya. Nah, di short video itu silakan teman-teman membuat sebuah semacam vlog gitu ya. Atau short video ya. Ada pertanyaan seberapa nasionalisme Anda ya. Silakan dijawab apa yang sudah pernah Anda lakukan atau gimana ya. Itu silakan dibikin videonya ya. Kayak di IG itu loh atau di TikTok ya. Itu kan Anda sering menemui beberapa video yang sama kayak ini. Misalnya contohnya seberapa kaya Anda, terus kan ada yang jawab ya. Punya ini dan seterusnya ya. Itu kita ganti pertanyaannya. Seberapa nasionalisme Anda. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, Anda silakan bikin poster. Di mana posternya itu materi isi posternya itu materi yang kita bahas hari ini. Misalnya Anda ingin membuat poster tentang Budi Utomo atau Sumpah Pemuda dan seterusnya ya. Anda bikin poster ini nanti berbentuk PDF saja dikumpulkannya. Terus kemudian format pengumpulannya, format filenya ya, itu NRP
terus nama. Oke. Dikumpulkannya minggu depan. Ada pertanyaan? Saya bertanya Pak. Pak, Ya. untuk pengumpulannya Telkom sama IT jadiin satu ya? Iya, jadi Apa? satu. Ya. Jadi satu aja. Ya, Yang Pak. membedakan kan NRP-nya nanti. Iya, NRP Pak. sama nama ya. Ya, Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Dikumpulinnya di mana, Pak? Di Google Drive. Kan itu ada folder tugas 1 ya di situ. Oh, bukan. Oh, berarti yang Telkom kan ada yang Pak sama Bu Widi kan udah tugas 1. Berarti kita yang Telkom ngumpulkan di tugas 1 drive itu ya, Pak? Iya, yang Google Drive punya saya. Ya, Pak. Ya, yang tugas 1 ini, Pak. Ya, Pak. Siapa? Ya, terima Oke. kasih, Pak. Yuk. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman, pertemuan Pancasila minggu keempat sampai sini aja ya. Kemudian untuk absensi saya buka di jam masing-masing ya, sesuai jamnya. Yang IT besok ya, yang Telkom Jumat. Yang IT Kamis ya, Kamis, yang Telkom Jumat. Oke, itu aja. Nanti minggu depan kita kumpul juga di waktu yang sama, di kelas bersama aja. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.